Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam kondisi sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang materi peran iptek dalam kegiatan ekonomi dengan kompetensi dasar 3.3 menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi seperti kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. 3.4 menjelaskan hasil analisis tentang konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi seperti kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Untuk itu, mari kita pelajari bersama. Jadi, apa saja sih tujuan dari pembelajaran kali ini? Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dari iptek. Yang kedua, menjelaskan tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Oke, sebelum kita masuk materi, silakan adik-adik mencermati gambar berikut ini. Apa yang kalian dapatkan atau kalian simpulkan dari gambar-gambar berikut? Ya, betul. Di dalam gambar 1 terdapat perkembangan handphone dari masa ke masa yang mengalami perubahan yang dimana dulunya handphone dipencet menggunakan jari, namun sekarang ini kita bisa menggunakannya dengan hanya menyentuh pada layarnya saja. Lalu terdapat macam-macam dari transportasi yang dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Selanjutnya ada mesin cuci, ada kulkas, ada oven. Nah, dari gambar-gambar tersebut tentunya teknologi-teknologi ini muncul karena adanya perkembangan dari kebutuhan kita sendiri sebagai manusia. Jadi, zaman dahulu orang tidak perlu membutuhkan handphone atau tidak perlu membutuhkan mobil dan lain sebagainya. Contohnya saja untuk handphone ini, dulu komunikasi hanya bisa melalui tatap muka langsung atau dengan menggunakan surat. Akan tetapi manusia semakin hari semakin perkembangan zaman ingin sekali praktis dalam menggunakan kebutuhan, sehingga para ilmuwan mengembangkan teknologi-teknologi tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bervariasi dan tentunya mempermudah untuk kesejahteraan bersama. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut tentunya kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan iptek itu sendiri. Lalu, bagaimana dampak iptek terhadap perkembangan kegiatan ekonomi? Mari kita bahas yang poin pertama yaitu tentang pengertian iptek. Sebentar, sebelum kita membahas tentang pengertian iptek, ada yang tahu nggak apa itu iptek? Ya, betul sekali. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian iptek. Iptek adalah suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Pesatnya perkembangan iptek dapat dilihat dengan semakin bermunculan teknologi canggih dan dapat membantu aktivitas manusia. Namun, perkembangan iptek juga akan membawa beberapa dampak positif maupun dampak negatif. Mari kita bahas dampak positif dari perkembangan iptek. Yang pertama,
dapat terpenuhi kebutuhan manusia. Maksudnya, bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Misalnya, jika kalian ingin makan, kalian bisa memesan GoFood melalui aplikasi online. Cukup dari rumah, kalian bisa order via handphone tanpa harus menuju ke rumah makan tersebut. Tentunya ini merupakan dampak positif perkembangan iptek dengan segala sesuatunya lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Contohnya, seperti pada zaman dahulu, seseorang memberikan informasi ke seseorang, biasanya dengan surat, lalu dikirimkan ke pos. Pengirimannya pun bisa sampai berhari-hari, dan akhirnya terkirim kepada penerima tersebut, sehingga informasi yang akan diterima menjadi lama. Akan tetapi, melalui perkembangan teknologi ini hanya menggunakan aplikasi chat seperti Line, WhatsApp, atau Telegram, dan lain-lain. Dengan begitu, informasi dapat diterima dengan cepat. Yang keempat, menambah wawasan pengetahuan. Saat ini, seseorang dapat menggunakan teknologi seperti gadget, laptop, dan lain-lain. Dari teknologi-teknologi tersebut bisa mencari segala informasi yang ingin kita ketahui secara up to date. Contohnya, saat ini, misal sedang pandemi ini, kita bisa tahu dengan cepat bagaimana cara agar terhindar dari COVID-19. Selanjutnya, apa sih dampak negatif dari perkembangan iptek? Yang pertama, memengaruhi pola pikir masyarakat. Tentunya hal ini tergantung dari cara seseorang mengolah informasi yang didapatkan. Jadi, ketika langsung percaya terhadap suatu informasi, misal informasi itu bersifat negatif, maka pola pikir kalian akan berubah yang tadinya positif, akhirnya menjadi negatif karena percaya akan informasi yang didapatkan. Yang kedua, dapat menyebabkan polusi. Jadi, semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek, misalnya pada kendaraan bermotor, maka pencemaran juga semakin bertambah. Yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas. Contohnya, ketika siswa setiap saat hanya memegang handphone, bermain game, bermain TikTok, dan lain-lain, dan melupakan kewajibannya sebagai siswa untuk belajar. Yang keempat, dapat menimbulkan kerusakan. Contohnya, kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyak limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri. Bahkan mungkin bisa jadi suatu saat lahan tersebut dijadikan tempat untuk berdirinya mal. Nah, itulah dampak-dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi bagian-bagian bagi kehidupan manusia. Sebagai contohnya, saat kalian membutuhkan makanan, dengan handphone kalian bisa memesan dan bisa langsung diantar ke rumah kita. Perkembangan iptek ini memiliki dampak positif dalam kegiatan ekonomi. Apakah kalian masih ingat kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan apa saja? Ya, betul. Kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peran produksi. Iptek dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Teknologi ini tentunya menggantikan peran manusia dalam bekerja, sehingga hasil dari perkembangan teknologi ini lebih efektif dan efisien, serta waktu pengerjaan produksi pun akan lebih cepat. Yang kedua, peran distribusi. Iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang.
sehingga barang akan cepat sampai ke konsumen. Karena alat-alat transportasi yang praktis, sehingga barang-barang tadi yang disalurkan semakin cepat sampai kepada konsumen yang dituju. Yang ketiga, peran konsumsi. Iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Contohnya, penjualan secara online semakin memudahkan akses belanja masyarakat. Nah, dari materi-materi yang dipaparkan, sekarang coba adik-adik berikan contoh dari penerapan iptek dalam proses kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, termasuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sekian video pembelajaran mengenai materi peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.